Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini saya bakal coba membacakan komentar-komentar kalian mengenai hasil voting kemarin di kolom komunitas channel ini. Yang mana voting itu tentang duel Gojo Satoru versus Sukuna ya. Ini tentang bakal menang siapa di antara kedua orang tersebut. Dan seperti biasa silahkan di subscribe buat yang belum. Lalu kalau udah kita langsung mulai aja sekarang. Manga Jujutsu Kaisen memang belum menyentuh pada bagian cerita di mana Gojo Satoru bakal menghadapi Sukuna lagi. Tapi nyatanya cikal bakal pertarungan keduanya ini pun sudah jadi semacam perdebatan panjang bagi mereka-mereka yang mengikuti manga ini. Banyak yang mempertanyakan semisal keduanya bertarung lagi, siapakah yang bakal menang di sini. Dan jujur aja saya rasa udah banyak juga video di luar-luar sana yang membahas mengenai pertarungan keduanya ini. Bakal menang Gojo Satoru atau Ryomen Sukuna. Nah, pembahasan saya kali ini kurang lebih memang mengenai itu. Tapi teori kali ini saya dasarkan dari hasil komentar kalian di kolom komunitas channel ini. Kurang lebih bisa dikatakan ya ini dari versi kalian para penggemar dengan teori kalian masing-masing. Dan saya bakal langsung jabarkan sekarang ya. Jadi ceritanya voting ini saya adakan beberapa hari yang lalu. Dan bisa kalian lihat sendiri kalau 838 orang sudah memberikan votingnya di sini. Dimana 838 orang ini kurang lebih menghasilkan voting dengan Sukuna yang keluar sebagai pemenangnya. Sukuna unggul dengan persentase 56%. Gojo Satoru di sini hanya mendapatkan 46% saja. Jujur aja ini cukup mengejutkan sih bagi saya. Gimana bisa ya seorang villain malah mendapatkan voting yang lebih tinggi dari salah satu protagonis yang dicap sebagai shaman terkuat dalam semesta Jujutsu Kaisen ini. Ya, jadi kurang lebih 800 orang yang voting di sini merasa Sukuna bisa kan ya ngalahin Gojo Satoru. Ini luar biasa banget sih asli. Sang penjahat malah dianggap bakal bisa menang di sini. Terus di hasil voting ini ada juga 16 komentar dari kalian semua yang sudah mengeluangkan waktunya untuk mengeluarkan pendapat tentang pertarungan kedua karakter ini. Dan sekarang saya bakal coba bacain satu persatu ya. Komentar pertama yang saya baca di sini dari akun bernama Rifat Yasid. Di sini Rifat itu bilang kalau untuk saat ini jelas Gojo dirasanya yang lebih unggul. Tapi untuk Sukuna yang udah makan 20 jari nanti, menurut Rifat Sukuna bakal di atas angin nantinya. Kalau tanya alasannya kenapa, ya karena bagi Rifat jari-jari Sukuna yang sekarang itu sudah menyerap energi kutukan selama ribuan tahun lamanya. Yang jelas jika Sukuna memiliki 20 jari yang sekarang itu udah nggak sebanding sama Sukuna di era Heian. Jadi dirasa sama Rifat ini Sukuna yang sekarang udah jauh lebih kuat dari Sukuna di era Heian dulu. Terus Rifat juga beranggapan kalau Sukuna mungkin nanti di ending jadi final boss dan villain terkuat. Nggak mungkin Gojo yang bakal ngalahin. Itu pasti jadi tugas karakter utama kayak Yuta, Yuji, dan Megumi. Mereka bertiga yang bakal dapat panggung utama. Kalau untuk Nobara masih dianggapnya agak mustahil sih ambil bagian di final battle ya. Lagian Nobara kayaknya belum ada kabar juga kan? Atau memang udah dibikin mati kali ya sama Gege Sensei di insiden Shibuya itu. Nah, jadi dari komentar Rifat Yasid di sini kurang lebih dia ini voting ke Sukuna ya. Lanjut komentar berikutnya dari akun bernama L. Udah gitu doang sih namanya cuman satu huruf. Dia ngambil nama akunnya terinspirasi dari nama karakter di manga Death Note ya. Di sini L ini berkomentar kalau Gojo Satoru lah yang bakal memenangkan pertarungan ini. Dia bilang kalau pendapatnya ini didasarkan pada suatu sesi wawancara Gege Sensei dulu. Yang mana Gege Sensei secara gamblang bilang kalau Gojo adalah karakter terkuat dalam manga Jujutsu Kaisen ini. Nah, itu pendapat dari L ya, dan kita juga dipersilakan olehnya untuk mencari info tersebut di internet. L di sini udah jelas ya, berarti dia voting ke Gojo. Lanjut ke komentar berikutnya dari akun bernama Uzumi Meow. Entah gimana cara bacanya yang bener ya, soalnya susah sih ngejanya. Dan di sini dia bilang kalau duel dari Sukuna dan Gojo Satoru adalah duel paling susah ditebak abad ini. Cuma Gege Sensei yang tahu jawabannya nanti. Jadi dia komentarnya 50-50 ya di sini, nggak milih Sukuna atau Gojo Satoru. Mungkin dirasanya keduanya sama-sama kuat sih. Terus lanjut lagi berikutnya komentar dari Rohmat Asyidik. Di sini dia berpendapat kalau semisal duel keduanya 1 lawan 1 di tempat yang kosong tanpa ada gangguan, Rohmat bilang Gojo lah pemenangnya. Alasannya karena kita semua belum ditunjukkan kekuatan penuh dari Gojo Satoru ketika tanpa adanya gangguan. Ini mungkin merujuk ke insiden Shibuya ya. Saat itu dia nggak bisa full power kan memang, karena banyak gangguan dan pengalih perhatian. Akhirnya pun dia sampai kesegel. Coba kalau bisa full power, udah dilipas habis pasti Kenjaku dan kawan-kawannya itu. Lanjut sekarang giliran komentar dari Yolo HD34. Di sini dia berpendapat kalau semisal pertarungannya terjadi sebelum Sukuna makan 20 jari, dirasanya Gojo lah yang bakal menang. Tapi kalau bertarungnya pas Sukuna udah makan 20 jari, dia merasa Sukuna lah yang bakal menang. Mungkin tersirat Yolo di sini voting ke Sukuna kali ya.
Terus sekarang giliran komentar dari Aprianto Saleh Wicaksono Zeref Ulkiora Lucifer. Ngeri banget ya namanya. Di sini si Aprianto bilang kalau dia mendukung Gojo yang menang. Ada beberapa poin penjelasannya. Yang pertama, alasannya karena Gojo adalah protagonis. Dirasanya plot armor protagonis itu lebih tebal walau pemeran utamanya itu Yuji bukan Gojo Satoru itu sendiri. Yang kedua, alasannya karena Gojo punya teknik kutukan pembalik yang bisa membuatnya abadi. Dirasanya Gojo walau manusia saja udah hebat bisa melampaui para kutukan. Gimana kalau Gojo jadi kutukan coba? Pasti jadi makin gak karuan kuatnya. Terus yang ketiga, alasannya karena Gojo sama kayak Yuta punya teknik kutukan pembalik. Walau Gojo punya aura lebih sedikit ketimbang Yuta, tapi kemampuan Gojo sudah begitu mengerikan. Gimana kalau Gojo auranya melimpah tak terbatas melebihi Yuta? Mungkin di sini aura menurut Aprianto itu energi kutukan kali ya. Atau mungkin nanti Aprianto bisa konfirmasi di kolom komentar ya, aura itu apa. Terus yang keempat alasannya itu, Aprianto merasa Sukuna bisa hebat karena dia adalah kutukan, bukan manusia. Sedangkan Gojo itu manusia. Coba bayangkan kalau Gojo bener-bener jadi kutukan sungguhan yang statusnya kayak Rika atau Sukuna. Bagi Aprianto, semisal itu terjadi, Sukuna bakal jadi perkedel karena dibabat habis sama Gojo yang udah jadi kutukan. Lalu Aprianto di sini juga berkomentar kalau mata Sick Ice Gojo lebih hebat dari Genjutsu Itachi, lebih hebat dari Kyoka Sugetsu Aizen, dan teknik kutukan pembalik Gojo lebih hebat dari Hogyoku milik Aizen yang membuat Aizen abadi. Komentarnya detail banget ya, jempol 2 udah dari saya. Lalu sekarang giliran komentar dari Irfan Saputra. Di sini Irfan bilang kalau Sukuna lah yang bakal menang karena Sukuna bakal terus berkembang sedangkan Gojo bakal terlampaui. Mungkin Gojo bisa terlampaui karena dia terus terjebak di segel alam penjara ya maksudnya. Lanjut berikutnya komentar dari Anjay Bos. Dia bilang kalau semisal duelnya 1 lawan 1 dia pegang Gojo. Tapi kalau ada gangguan dari yang lain, Anjay Bos ini merasa Sukuna mungkin yang menang. Ini mirip sama komentarnya Rohmat Asidik tadi ya. Terus sekarang giliran komentar dari Aslif. Dia bilang kalau yang menang bakalan Gojo karena Gojo itu tampan. Udah ya, simple gitu aja. Mungkin Sukuna dirasanya kalah ganteng sih sama Gojo ini. Lanjut sekarang giliran komentar dari FRZDHT. Entah gimana ya bacanya nama akun ini, tapi dia bilang kalau Sukuna lah yang bakal menang di sini karena Sukuna bisa beregenerasi. Masalahnya Gojo juga bisa menyembuhkan lukanya sendiri kan ya. Jadi kan kurang lebih itu juga beregenerasi kan. Lanjut lagi sekarang giliran komentar dari Koripan Eka. Ini detailnya panjang banget ya. Dia bilang kalau duel keduanya itu ibaratnya assassin versus fighter. Dikatakannya Gojo lebih ke assassin karena diberkahi kemampuan unik Infinity. Dia nggak bisa disentuh, punya serangan tarik atau blue, dan melempar atau disebut red. Terus ada teknik Hollow Purple juga, bahkan domainnya sendiri bisa ngestun musuhnya. Dan juga Gojo punya ciri khas assassin pada umumnya, yaitu motionnya lincah karena Gojo memiliki kemampuan teleportasi. Sedangkan untuk Sukuna bagi Koripan Eka, Sukuna ini lebih ke tank fighter karena ketahanannya sangat baik. Dia juga overpower, regenerasinya pun cepat layaknya seorang iblis, movementnya pun juga cepat. Tipe serangan terbilang instan juga karena cleave dan dismantle. Ini dua tipe tebasan Sukuna ya maksudnya. Terus Sukuna dikatakannya juga punya variasi jangkauan serangan yang banyak. Ada serangan jarak dekat sampai menengah. Untuk variasi jarak jauh, dia bisa menggunakan teknik panah api yang belum diberikan detailnya sama Gege Sensei sampai sekarang. Terus masih ada lagi alasan lainnya. Baginya Sukuna itu kadang tidak perlu organ vital untuk bertarung. Dia pernah nyabut jantungnya sendiri kan untuk nyandra Itadori di awal-awal episode Jujutsu Kaisen dulu. Mungkin di sini maksudnya itu Sukuna bisa terus bertarung walaupun organ vitalnya terkena serangan fatal sekalipun. Terus Koripan Eka juga bilang kalau semisal pertarungannya 1 lawan 1, di awal-awal pertarungan Gojo pasti terlihat unggul karena kemampuannya memang lebih canggih dibanding Sukuna. Tapi kalau udah pertarungan jangka panjang, dirasanya Sukuna bakal terbiasa dengan serangan Gojo. Terlebih lagi fisik Sukuna sangat kebal serangan, jadi tinggal cari cara counter serangan Gojo aja katanya. Intinya sih kita semua juga belum tahu kan kemampuan Sukuna dengan 20 jari. Tapi kalau Gojo nggak bisa mengatasi Sukuna dengan segera di awal pertarungan, dia sendiri yang bakal kewalahan di akhir nanti. Dikatakan sama Koripan Eka, ini kurang lebih mirip sama kasus Sukuna versus Mahoraga. Kalau pertarungan saat itu berlanjut sampai lama, Sukuna bakal kewalahan. Karena kemampuan Mahoraga adalah beradaptasi dan terus berevolusi memperkuat dirinya sendiri. Nah segitu panjang ya penjelasan dari Koripan Eka ini. Dia kayaknya udah cocok banget sih bikin channel YouTube sendiri. Lalu sekarang lanjut ke komentar dari akun Dr. Babwan. Dia bilang dirinya milih Sukuna yang menang karena mau buat sengit votingan. Oke, kayaknya kamu berhasil sih di sini. Sukuna yang menang ya di voting kali ini.
Lanjut sekarang giliran akun Piu Dai Dai. Dia bilang kalau Sukuna yang menang karena dia lebih kuat. Oke, berarti dirasanya Gojo masih kurang kuat kali ya. Lanjut lagi sekarang komentar dari Ferry Prasetyo. Ferry bilang kalau 20 jari Sukuna terkumpul, Gojo akan kalah. Berarti kalau semisal 19 jari aja, Gojo yang menang kali ya. Terus sekarang giliran komentar dari Dimas Aditya. Dia bilang kalau Sukuna yang bakal menang karena belum ditunjukin semua kekuatannya. Masalahnya itu juga berlaku ke Gojo kan. Terus ini komentar terakhir, ini dari Dodi Prasetyo. Dia bilang kalau Gojo lah yang pasti menang. Udah gitu aja, dia yakin gitu aja sih, nggak tahu alasannya apa. Nah itu semua komentar dari kalian yang saya bacakan semua di sini. Terima kasih banyak udah mau berkomentar ya. Dan kalau kalian tanya saya sendiri voting yang mana, saya bakal jawab saya pilih Gojo Satoru yang menang ya. Alasannya simpel karena dari awal Gege Sensei udah ngeplot dia itu yang terkuat. Saking kuatnya aja sama Gege Sensei, dia sampai dibikin kena segel kan. Terus katakanlah Sukuna makan 20 jarinya sekalipun nanti, saya rasa masih bakal menang Gojo ya. Biarpun nanti Gojo sampai kehilangan anggota tubuhnya pas lawan Sukuna, saya masih yakin Gojo Satoru bisa kok musnahin Raja Kutukan 1 ini. Oke itu aja ya, jangan lupa cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.